semua, perkenalkan nama aku Fatia Andini Putri dari Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, hari ini aku mau ngejelasin tentang kapasitas pertukaran kation tanah atau yang biasa disingkat jadi KPK tanah. Kapasitas pertukaran kation tanah atau yang bisa disebut KPK tanah adalah kemampuan tanah untuk menukarkan muatan positif tanah atau kation. Kation tertukar yang penting dalam tanah itu ada Ca2+, Mg2+, K+, H+, dan NH4+. Nah, KPK tanah ini juga adalah salah satu sifat kimia yang paling erat hubungannya dengan kesuburan tanah. KPK tanah juga sering didefinisikan sebagai kapasitas tanah untuk menukar ion dalam pH tertentu yang biasanya ditulis dalam satuan Me per 100 gram. Nah, jadi apa aja sih tiga kelompok KPK itu? Yang pertama ada KPK anorganik atau KPK liat. KPK anorganik ini adalah jumlah kation yang dapat dipertukarkan dari permukaan koloid yang anorganik atau liat. Nah, yang kedua ada KPK organik. KPK organik ini adalah jumlah ion yang dapat dipertukarkan dari permukaan koloid yang organik. Nah, KPK organik ini nilainya lebih besar loh dibanding KPK anorganik, sekitar 200 ml per 100 gram sampai 300 ml per 100 gram. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada KPK total. KPK total ini adalah jumlah kation yang dapat dipertukarkan dari suatu tanah, baik permukaan koloidnya itu organik maupun anorganik. Tinggi rendahnya KPK itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada tekstur tanah. Semakin halus tekstur tanah, maka nilai KPK akan semakin tinggi karena tanah memiliki kemampuan menyerap air dan unsur hara yang tinggi. Kemudian yang kedua ada bahan organik tanah. Nah, dekomposisi bahan organik tanah yang cepat akan menghasilkan nilai KPK yang tinggi karena dekomposisi ini menghasilkan 3 macam asam, yaitu asam fumat, asam fulvik, dan asam humid. Ketiga asam ini memiliki molekul negatif bebas sehingga dapat mempercepat pertukaran kation dalam tanah. Kemudian yang ketiga ada pH tanah. Tanah yang terlalu asam itu dapat menyebabkan perkembangan muatan positif sehingga akan menurunkan kapasitas pertukaran kation dalam tanah. Metode penentuan KPK tanah dibagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode pewarnaan atau kolorimetri yang menggunakan larutan gentian violet dan Elsing red. Sedangkan metode kuantitatif itu dengan cara mengekstraksi larutan kemudian mengontrol pH larutan tersebut. Pengetahuan tentang KPK tanah sangat penting di bidang pertanian karena kita bisa tahu karakter tanah, konsentrasi lempung tanah, tinggi rendahnya porositas tanah, dan kemampuan tanah untuk menyerap unsur hara. Nah, dengan kita tahu kemampuan tanah untuk menyerap unsur hara, kita juga bisa tahu dosis pemupukan yang tepat untuk suatu tanah itu seperti apa. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan tentang kapasitas pertukaran kation tanah. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi.